Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 36 Kota Bekasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin ya robbal alamin. Dalam era pembelajaran jarak jauh belajar di rumah kali ini, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kalian akan bersama saya, Ibu Oki Pratiwi SHMPD selama kurang lebih 1 tahun untuk membahas sebanyak 6 bab pelajaran PPKN. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Sebagaimana gambar yang terlihat di layar kalian, di situ ada golongan masyarakat sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong. Nah, budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Lalu, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat itu sendiri? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Yang kedua, kalian menunjukkan dukungan terhadap upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat dengan konsekuen. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Yang keempat, kalian mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata. Di bab yang pertama, terbagi ke dalam 3 submateri. Yang pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Kita bahas satu persatu. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini terbagi ke dalam 4 era. Yang pertama, masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1999 sampai sekarang. Kita perjelas satu persatu. Di era awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Contohnya yang pertama, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada lagi kasus Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Lalu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Kemudian, di era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966, pelaksanaan ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Lalu, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Kemudian, berlanjut ke era setelahnya, yaitu era Orde Baru. Di masa Orde Baru, pemerintah berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun, dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Contohnya, pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di era ini juga terjadi kebebasan berpolitik dan kebebasan pers yang dibatasi oleh pemerintah. Nah, kemudian berlanjut di era reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, namun tetap muncul gerakan yang merongrong kemurnian nilai-nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Namun tetap saja pemerintah
berupaya serius untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa, yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Indonesia harus terus mendukung upaya pemerintah tersebut. Kemudian, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita bahas satu persatu. Pancasila sebagai dasar negara yaitu dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Arti kata yang lain yaitu menjadikan Pancasila sebagai jiwa atau sebagai dasar dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau badan hukum yang berwenang, termasuk diantaranya peraturan sekolah, kemudian peraturan di RT RW, dan lain sebagainya. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang oleh masyarakat. Jadi kita semua sebagai masyarakat Indonesia harus terus menjiwai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, nilai itu dibagi menjadi 3. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai Pancasila terbagi ke dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan. Kemudian, nilai instrumental dari Pancasila, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila. Kemudian, nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu kita bahas dalam submateri yang ketiga, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Lalu kita bahas satu persatu. Upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dibagi ke dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang politik. Penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil. Apa itu luber jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam bidang ekonomi, pemerintah harus menganut sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan, yaitu melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Lalu yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila terbagi ke dalam 4 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kita sebagai bagian dari keluarga harus selalu gotong royong, saling menghormati dan menyayangi, dan juga tetap menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan sekolah, selalu senantiasa menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, dan selalu mematuhi tata tertib. Di lingkungan masyarakat contohnya, menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, dan selalu menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Dalam lingkungan bangsa dan negara, selalu mengedepankan toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Lalu yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Itu tadi penjabaran dari materi kita di bab yang pertama, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dan belajar di rumah ini. Untuk tugas-tugas PPKN selalu kalian simak pengumuman yang ada di grup WhatsApp, dan semoga kalian senantiasa bisa melakukan pembelajarannya dengan baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.